Baik, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini merupakan video pertemuan ketujuh yang saya lakukan pada hari Sabtu, yang mana juga ini merupakan video dari perkuliahan tambahan, gitu. Sebenarnya tidak harus ditambahkan, tapi karena jadwal di lecture portalnya tidak muncul, bertabrakan dengan jadwal UTS kalian, jadi terpaksa harus saya tambahkan di hari Sabtu. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke intinya saja. Pada video kali ini yang akan saya sampaikan mengenai turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, kemudian kita akan review soal UTS, baik itu soal tentang laju berkaitan, atau dua masalah satu tema gitu ya, lalu menentukan asimtot dari fungsi yang diberikan, dan yang terakhir itu bagaimana kita menentukan fungsi inverse kalau kita diberikan suatu fungsinya gitu ya. Dan kita harus bisa menganalisis apakah fungsi yang diberikan ke kita itu bisa diinverskan, tapi bukan melalui fungsinya saja, tapi diberikan suatu grafiknya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama. Ke bagian poin pertama, kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Untuk sifat-sifatnya, nanti kalian pelajari sendiri. Saya langsung to the point kepada contoh-contohnya. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Turunan dari sin X jelas adalah cos X. Dalam hal ini saya melakukan turunan pertama ya, ini Y aksen. Tuh, nomor 2, Y sama dengan cos X, maka turunan pertamanya adalah min sin X. Yang ketiga, Y sama dengan tangen X, turunan pertamanya adalah secant kuadrat X. Untuk yang lainnya, kotangen, secant, kosekan, nanti kalian bisa buka sendiri dari PowerPoint yang sudah disampaikan. Nomor 4, hati-hati, ini Y sama dengan sin 8X. Kalau kalian biasanya ketemu cuman sin X, di sini kalian ketemu sin 8X, ini menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan pertamanya. Berarti Y aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos. Lalu turunan dari dalamnya, saya katakan dalamnya gitu ya, dalamnya adalah 8X, turunan dari 8X adalah 8. Jadi hasilnya 8 cos 8X, gitu ya. Yang ini, yang cos 8X merupakan turunan dari sin 8X, sedangkan 8X-nya sendiri harus kita turunkan. Seperti itu. Next, nomor 5, Y sama dengan sin pangkat 5 12X. Ini cara berpikirnya sama, hampir sama, tidak sama persis, hampir sama seperti soal nomor 4. Ingat, sin, cos, tangen, dan kawan-kawannya itu bukan sekedar kata yang tidak memiliki makna, tapi itu adalah merupakan fungsi ya. Sama untuk nomor 5, Y sama dengan sin pangkat 5 12X, berarti ini suatu fungsi dipangkatkan 5, lalu di dalamnya ada fungsi lagi 12X. Nah, seperti itu. Sama ini idenya menggunakan aturan rantai, berarti 5-nya kita turunkan, begitu. Jadi dapat 5 sin pangkat 4 12X, lalu turunan dari sin 12X. Nah, sin 12X. Turunan dari sin sendiri adalah cos, gitu, dan terakhir ada turunan paling dalamnya adalah 12X. Kita turunkan. Turunan dari 12X adalah 12. Nah, sebenarnya sampai sini sudah betul, tapi tidak enak untuk dilihat. Jadi kita harus melakukan perapihan gitu ya, merapihkan gitu ya, merapihkan satu step lagi. Kita kalikan 12 dengan 15, jadi jawabannya 60. Jadi sama dengan terakhirnya adalah 60 sin pangkat 4, 12X kali cos 12X. Itu ya. Oke. Untuk yang soal nomor 6, Y sama dengan cos 12X. Ini mirip dengan soal nomor 4. Hanya saja di sini fungsinya adalah cos. Kita turunkan cos terlebih dahulu. Turun dari cos adalah sin. 12X-nya tetap 12. Lalu sekarang turunan dari dalamnya, turunan dari 12X adalah 12. Sehingga hasil akhirnya sama dengan min 12 sin
12x seperti itu. Yang nomor 7 ya sama dengan cos kuadrat 4x. Turunan dari cos kuadrat 4x, cos kuadrat, kita turunkan menjadi 2 cos, 4x-nya tulis lagi. Turunan dari cos adalah min sin, dan turunan dari 4x adalah 4. Gitu ya. Sekarang tinggal kita rapihkan sedikit. 4 kali 2 kali minus. Jadi minus 8 sin 4x kali cos 4x. Seperti itu. Nah, ini nomor 8 menarik gitu ya. Kita punya suatu polinom 2x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 4 dikalikan dengan sin pangkat 4 7x. Nah, ini kita bisa menggunakan suatu sifat turunan UV diturunkan menjadi U aksen V ditambah UV aksen. Turun, diam, ditambah diam, turun. Seperti itu yang sering saya jelaskan di kelas ya. Nah, sekarang kita pandang bahwa Y sama dengan 2x kuadrat tambah 1 pangkat 4 itu kita misalkan dengan U, dan sin pangkat 4 7x kita misalkan dengan V. Nah, daripada kita keliru, lebih baik kita misalkan dulu U-nya ini 2x pangkat 2 tambah 1 di pangkat 4, dan turunan pertama dari U, di sini saya tuliskan dengan U aksen menjadi 4 kali 2x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikalikan dengan turunan dalamnya. Ya, turunan dari 2x kuadrat tambah 1 adalah 4x gitu. Jadi nanti kita rapihkan 16x tambah 2x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Itu untuk U aksennya. Sedangkan V-nya sama dengan sin pangkat 4 7x. Ini sudah saya jelaskan di soal-soal yang sebelumnya. Ini mirip seperti soal nomor 5 gitu ya. Berarti turunan dari sin pangkat 4 adalah 4 sin pangkat 3, 7x tulis lagi. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari 7x adalah 7. Kita rapihkan, dapatnya 28 sin pangkat 3 7x kali cos 7x. Sehingga kita susun ke dalam sifat yang tadi saya katakan. U aksen V tambah U V aksen. Sehingga hasilnya adalah 16x buka kurung 2x kuadrat tambah 1 tutup kurung pangkat 3. Ini adalah U aksennya dikali dengan sin pangkat 4 7x itu V-nya ditambah 2x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Ini adalah U dikalikan dengan 28 sin pangkat 3 7x kali cos 7x. Ini adalah V aksennya. Sebetulnya sampai sini sudah dianggap betul. Tapi alangkah baiknya jika kita mampu untuk melakukan penyederhanaan. Oleh sebab itu, kita lakukan eh, sedikit sifat distributif di sini disama dengan ketiga gitu ya. Jadi yang saya keluarkan adalah 2x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 3. Nah, yang ini saya keluarkan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya, nah di sini kan ada pangkat 3, di sini ada pangkat 4. Jadi nanti di sini bersisa 1 pangkat 1 gitu ya. Bersisa pangkat 1. Jadi hasilnya 2x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 3, buka kurung 16x sin 7x tambah 28 kali 2x kuadrat tambah 1 dikali sin pangkat 3 7x dikali cos 7x. Nah, nanti di sini ada lagi yang bisa kita keluarkan dengan sifat distributif, yaitu adalah sin pangkat 3. Sin pangkat 3-nya kita keluarkan, jadi sama dengan keempat, buka kurung 2x kuadrat tambah 1 tutup kurung pangkat 3 dikali sin pangkat 3 7x tutup kurung 16x tambah sin 7x tambah 28 kali 22, sorry, ditambah 28 kali 2x kuadrat tambah 1 dikali cos 7x. Itu ini bentuk yang sudah sederhana. Gitu ya. Hati-hati dengan soal nomor 7 ini soal nomor 8. Soal nomor 8 ini soal yang menarik. Ingat ya, kalau saya katakan menarik berarti ada sesuatu di situ.
Jadi kalian pelajari sendiri. Next, kita lanjut ke poin kedua, yaitu dua masalah, satu tema. Ini review, sedikit saja. Lebih spesifiknya kita akan belajar dan kita akan mereview tentang kecepatan sesaat. Ternyata yang sesaat itu bisa juga kecepatan ya, bukan hanya cinta yang sesaat. Ya, contoh, sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter sehingga tingginya pada saat T adalah HT sama dengan 100 kurang 4,9 T kuadrat. Berapakah kecepatannya pada saat T sama dengan 1? Jawab. V pada saat T sama dengan 1 sama dengan limit T menuju 1 HT kurangi H1 dibagi dengan T min 1. Di langkah berikutnya, kita masukkan HT-nya adalah 100 min 4,9 T kuadrat, ini yang warna biru, dikurangi 100 dikurangi 4,9 kali 1 kuadrat. Karena kita maunya T1 gitu ya. Jadi kita substitusi nilai T-nya sama dengan 1 ke sini. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita rapihkan, buka akarnya, buka kurungnya, maaf. Bisa kita coret nilai 100, coret 100, jadi nanti sisanya min 4,9 T kuadrat tambah 4,9 dibagi dengan T min 1. Gitu. Dan setelah kita rapihkan, dapatnya limit T menuju 1, 4,9 kurangi 4,9 T kuadrat. Tentunya 4,9 ini bisa kita keluarkan dan kita bentuk ke dalam suatu perkalian gitu ya. Limit T menuju 1, 4,9, buka kurung T, buka kurung 1 min T kuadrat. Nah, ini nanti bisa difaktorkan lagi, dipecah. Jadinya 4,9 kali 1 min T kali 1 plus T. 1 min T-nya coret, 1 min T-nya coret. Bersisa 4,9. Hati-hati minus ya, ada minusnya karena yang di atas itu 1 min T, yang di bawah T min 1. Jadi di bawahnya harus ada minus di sini. Ya. Jadi di langkah terakhir limit T menuju 1 minus 4,9 kali 1 tambah T sama dengan minus 9,8 meter per second. Gitu ya. Nanti kalian coba ulangi sendiri kalau seandainya ada langkah-langkah yang tidak kalian mengerti. Oke, selanjutnya di sini saya punya dua buah definisi. Untuk definisi yang pertama, andaikan sebuah benda P bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya pada saat T diberikan oleh S sama dengan FT, lalu pada saat C benda berada di FC, dan pada saat yang berdekatan dengan C tambah H, benda berada di FC tambah H. Gitu. Sehingga kecepatan rata-rata pada selang ini adalah kecepatan rata-rata sama dengan F C tambah H dikurangi FC dibagi H. Itu definisi yang pertama. Untuk definisi kedua, jika sebuah benda bergerak sepanjang sebuah garis koordinat dengan fungsi Ft, maka kecepatan sesaatnya pada waktu T sama dengan C adalah V sama dengan limit H menuju 0, gitu ya, dari V rata-rata. Sehingga kita tuliskan limit H menuju 0 dari FC tambah H kurangi FC dibagi dengan H. Gitu ya. Untuk definisi yang pertama ini merupakan kecepatan rata-rata dan definisi yang kedua ini merupakan kecepatan sesaat. Gitu. Jadi jangan sampai tertukar suatu formulasinya. Lalu kalau kalian bertanya bagaimana cara mendapatkannya dan dari mana cara mendapatkannya, silakan kalian buka lagi buku utamanya. Di sana ada cara penjelasannya. Di pertemuan ke-6 juga sudah saya singgung bagaimana kita mendapatkan suatu formulasi yang seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Contoh, misalkan sebuah benda jatuh ke bawah sejauh 3T kuadrat feet setelah T detik. Hitunglah kecepatan rata-rata benda tersebut setelah 2 detik. Solusinya, diketahui bahwa Ft-nya sama dengan 3T kuadrat feet atau 3T kuadrat kaki.
T awal sama dengan 0 detik atau 0 second, maka kita masukkan si nolnya ke sini, T-nya 0. Jadi kita dapatkan 3 kali 0 kuadrat. 3 kali 0 kuadrat. 3 kali 0 kuadrat ya 0 ya. Jelas 0 kaki gitu, 0 feet. Jadi FC-nya sama dengan 0. Dan T akhir adalah ketika T-nya 2 detik, 2 second. 2 detik berarti kita masukkan T2-nya ke sini juga sama. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 12 kaki. Begitu. Sehingga V rata-ratanya adalah FC tambah H dikurangi FC dibagi dengan H. FC tambahannya 12, FC-nya 0. Berarti 12 kurang 0 dibagi dengan 2. Seperti itu. Karena hanya ya 2 ya. Selisih waktunya 2. Berarti 12 bagi 2, 6. Nah, untuk soal berikutnya, untuk soal kecepatan sesaat, silakan kalian eksplorasi sendiri. Saya udah berikan sumbernya, nanti tinggal diklik saja. Copy paste, copy dan kalian paste ke Google Chrome atau browser sekalian. Nanti kalian di situ akan mendapatkan banyak soal tentang fungsi eh, dari kecepatan dan kalian bisa menghitung kecepatan sesaatnya. Gitu ya. Silakan kalian eksplorasi sendiri. Hati-hati dua soal ini soal yang penting ya. Silakan dicoba. Berikutnya eh, poin yang berikutnya adalah tentang asimtot. Untuk jenis asimtot itu sendiri ada 4. Asimtot datar, asimtot tegak, asimtot miring, dan asimtot kurva. Untuk asimtot datar bisa disebut juga sebagai asimtot horizontal, asimtot tegak bisa disebut juga sebagai asimtot vertikal, dan asimtot miring disebut juga sebagai asimtot slant atau oblique, oblique asimtot, dan asimtot kurva disebut juga sebagai asimtot kurvilinear. Langsung ke contoh soalnya saja, tidak perlu banyak eh, berkata-kata gitu ya. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan 6 per x kuadrat kurang 4. Tentukan semua asimptotnya dan jelaskan. Diketahui fx sama dengan 6 per x kuadrat dikurang 4. Nah, dari sini kita bisa menganalisis ada asimptot apa aja di sana dan bagaimana cara ngeceknya. Kita sebenarnya cukup melihat pembilang dan penyebutnya. Tuh, ya. Di sini saya menghitung dari penyebutnya dulu. Dari penyebutnya nanti akan saya dapatkan suatu asimptot vertikal. Dari asimptot vertikal ini kita melihat seperti yang saya katakan tadi, penyebutnya ya. Kita tahu bahwa penyebutnya adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi harus kita sama dengan 0. Lalu bisa kita faktorkan. Berarti kita dapatkan x min 2 dikali dengan x plus 2. Jadi nanti dapat x-nya 2 dan x-nya sama dengan min 2. Jadi fungsi fx memiliki dua asimptot vertikal, yakni x sama dengan plus minus 2. Ingat ini asimptotnya vertikal ya. Asimptot vertikal itu artinya adalah asimptot yang tegak. Oke, ya. Seperti itu. Berikutnya, untuk yang asimptot horizontal. Tampak bahwa derajat pembilang lebih rendah dibandingkan derajat penyebutnya. Ini saya ubah dulu sedikit highlight-nya. Bentar ya, saya ubah dulu. Sedikit saya ubah ininya. Highlight-nya supaya kalian nggak bingung. Highlight-nya saya ubah dulu sebentar. Saya ubah dulu. Yang pertama adalah asimtot vertikal. Asimtot vertikal ditentukan ketika penyebutnya fungsi rasional. Oke. Lalu ini harus sama dengan 0. Dan kita dapatkan dua asimtot vertikal, yaitu x sama dengan plus minus 2. Lalu untuk asimtot horizontal, nah kita harus lihat derajat pembilangnya
itu lebih rendah dibandingkan derajat penyebutnya. Derajat pembilangnya 0 dan derajat penyebutnya adalah 2. Itu ya. Jelas ya? Kita bisa lihat di sini tuh ya. 6 derajat dari pembilangnya 0, X kuadrat, derajat dari penyebutnya adalah 2. Sehingga dapat langsung disimpulkan bahwa asimtot horizontal dari fungsi rasional tersebut adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Kalau kalian kurang percaya, bisa dicoba di software, baik itu GeoGebra maupun Desmos ataupun aplikasi lainnya ya. Nah, asimtot miring ini hati-hati, kadang ini menjebak. Suatu fungsi rasional memiliki asimtot miring jika jika bagaimana? Derajat pembilangnya satu lebih tinggi dari derajat penyebutnya. Kita lihat bahwa derajat pembilangnya 0, derajat penyebutnya 2. Ya, berarti kita tidak dapat menentukan atau mendapatkan asimtot miringnya di sini ya. Nggak bisa menentukan asimtot oblik di sini karena kondisi ini tidak terpenuhi gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki asimtot miring. Gitu. Ingat kata-kata derajat pembilangnya satu lebih tinggi gitu. Kalau satu lebih tinggi nanti kita bisa menentukan asimtot miring. Tapi dalam hal ini justru kebalikannya, derajat dari pembilangnya lebih rendah daripada derajat penyebutnya. Itu jadi sehingga kita nggak punya asimtot miring di sini. Sebagai kesimpulan, jadi grafik f(x) sama dengan 6 per x kuadrat memiliki sumbu x sebagai asimtot horizontal, ya, sumbu x sebagai asimtot horizontal dan x plus minus 2 sebagai asimtot vertikalnya. Gitu. Silakan kalian eksplor sendiri, pelajari lagi. Ini juga materi yang menarik dan penting. Kalau kalian nggak bisa membayangkan, langsung aja plot ini fx sama dengan 6 per x kuadrat min 4 di software. Nanti buktikan benar nggak sih asimtot vertikalnya plus minus 2, x sama dengan plus minus 2, asimtot horizontalnya y sama dengan 0, asimtot miringnya nggak ada. Coba aja sendiri ya, silakan. Dan terakhir, poin terakhir untuk menganalisis fungsi inverse melalui, ini kurang sedikit, melalui fungsi pecah atau piecewise function, kalian bisa baca dan eksplorasi sendiri dari sumber yang ada di bawah ini. Di sana ada definisi, ada contoh soalnya, ada grafiknya, nanti kalian pelajari sendiri ya. Kalau saya jelaskan lebih lanjut, waktunya terlalu lama. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, cukup singkat, cepat, dan padat gitu ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan saja langsung kepada saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami penjelasan saya pada video kali ini.